Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Aulia. Di sini akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Regresi Panel Spasial dalam Pemodelan Laju Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur tahun 2020 hingga tahun 2023. Untuk daftar konten yaitu ada pendahuluan, metode, hasil pembahasan, dan terakhir kesimpulan. Bagian yang pertama yaitu pendahuluan. Data panel merupakan hasil pengamatan beberapa individu, bisa dalam perusahaan atau rumah tangga, pada beberapa periode waktu. Penggunaan data panel memungkinkan untuk melihat perubahan dan perbedaan terjadi pada unit penelitian antar unit serta antar waktu. Namun, apabila unit pengamatan berupa wilayah seperti kota, provinsi, maupun negara, dapat kemungkinan adanya efek spasial atau korelasi spasial, sehingga perlu memasukkan unsur ketergantungan spasial antar wilayah pada pemodelan regresi data panel. Secara umum, pemodelan dengan data panel spasial dapat diasumsikan memiliki ketergantungan spasial pada variabel dependen atau SAR maupun pada variabel yang tidak tertangkap pada model atau SEM. Pertumbuhan ekonomi merupakan aspek penting dalam mengukur keberhasilan suatu negara dalam mengelola perekonomian di masa depan. Salah satu indikatornya yaitu PDRB. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia lebih dari separuhnya merupakan sokongan dari Pulau Jawa, khususnya dari Jawa Timur, yang berada di urutan kedua terbesar setelah DKI Jakarta. Selaras dengan kenaikan PDRB, laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur juga mengalami kenaikan. Hal tersebut menyatakan bahwa Provinsi Jawa Timur mampu pulih dari tekanan ekonomi akibat pandemi COVID-19 dan menjaga stabilitas kenaikan ekonomi yang baik. Secara administratif, tidak seluruh kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur berada pada pulau yang sama. Pertimbangan yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah ini yaitu dengan menggunakan kostumisasi Queen Contiguity dengan menghubungkan Pulau Jawa dan Madura melalui jembatan Suramadu yang menghubungkan Kabupaten Bangkalan dan juga kota Surabaya. Selain itu, dapat menggunakan pengelompokan berdasarkan Bakerwill dengan asumsi kabupaten atau kota yang berada pada wilayah Bakerwill yang sama akan memiliki hubungan yang kuat dalam pembangunan dan pemerintahan wilayah yang mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi daerah. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk membangun model untuk laju pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur dengan matriks pembobot spasial yang terbaik. Selanjutnya yaitu metode. Yang pertama, regresi panel. Secara umum, terdapat 3 pendekatan dalam pemodelan regresi data panel, yaitu Common Effects, Fixed Effects, dan juga Random Effects. Model Common Effects mengasumsikan bahwa efek antara unit pengamatan dan juga waktu menghasilkan penduga beta yang konstan. Model Fixed Effect mengasumsikan perbedaan antar unit pengamatan dapat diakomodasi pada suku konstan atau intercept yang tidak bervariasi antar waktu. Sedangkan model Random Effects mengasumsikan bahwa intercept atau alpha I merupakan variabel acak dengan rata-rata A0, sehingga suku eta berisi galat model dan juga galat intercept. Pemilihan model regresi data panel yang digunakan didasari pada rule of thumb berdasarkan Judge DKK. Kriteria ini menyatakan bahwa jika N atau banyak unit individu besar dan juga T banyak unit periode waktu kecil serta unit individu bukan merupakan sampel acak dari populasi yang lebih besar, maka menggunakan fixed effect model lebih sesuai. Sehingga pada penelitian ini akan menggunakan data panel dengan fixed effect. Selanjutnya yaitu matriks pembobot spasial. Pada penelitian ini akan digunakan 2 matriks pembobot spasial. Yang pertama yaitu Queen Customize. Dalam penelitian ini, tetangga I sebagai wilayah yang berbagi sisi atau sudut yang sama, dan dilakukan kostumisasi menggunakan jembatan Suramadu sebagai penghubung antara Kabupaten Bangkalan dan juga kota Surabaya. Matriks pembobot yang kedua yaitu Customized Bakerwill, di mana tetangga I merupakan wilayah yang berada dalam wilayah kerja Bakerwill yang sama. Selanjutnya yaitu autokorelasi spasial menggunakan statistik Orange I dengan H0 variabel tidak berautokorelasi spasial dan H1 variabel berautokorelasi spasial. Selanjutnya yaitu dependensi spasial yang menggunakan Lagrange multiplier lag dengan H0 tidak terdapat autokorelasi spasial pada lag dan H1 terdapat autokorelasi spasial pada lag.
Penelitian ini hanya terbatas pada regresi panel spasial fixed effect SAR dengan model sebagai berikut dan matriks asimptotik varians yang digunakan untuk signifikansi parameter. Selanjutnya yaitu asumsi model. Pada bagian ini terdapat 4 asumsi. Yang pertama yaitu non-multikoliniaritas dengan menggunakan nilai VIF dengan kriteria nilai VIF yang kurang dari 10. Yang kedua yaitu normalitas galat. Berdasarkan Baltaki tahun 2021, panel spasial dengan banyak unit dan waktu yang besar menghasilkan penduga yang normal secara asimptotik, sehingga tidak perlu melakukan pengujian normalitas galat kembali. Asumsi yang ketiga yaitu homogenitas ragam galat menggunakan uji Bersbagen dengan hipotesis H0 ragam homogen dan H1 ragam heterogen. Dan asumsi yang terakhir yaitu non-autokorelasi spasial sisaan. Model yang baik mampu menangkap unsur spasial pada data, sehingga model yang baik seharusnya tidak memiliki autokorelasi spasial pada sisaan. Uji autokorelasi spasial sisaan akan menggunakan statistik Lorentz-I. Selanjutnya untuk variabel dependen yaitu laju pertumbuhan ekonomi, sedangkan untuk variabel independen yaitu ada perjalanan wisatawan Nusantara, usaha akomodasi, tingkat partisipasi angkatan kerja, kepadatan penduduk dan juga realisasi pendapatan dan juga pengeluaran pemerintah provinsi. Sebelum melakukan pemodelan, yang pertama dilakukan yaitu melakukan pemeriksaan multikoliniaritas. Berdasarkan hasil, dapat dilihat bahwa variabel X6 dan juga X7 memiliki nilai VIF yang lebih dari 10, sehingga perlu dilakukan penanganan. Variabel X6 dan juga variabel X7 merupakan variabel yang mewakili kebijakan fiskal, sehingga dapat digunakan salah satu variabel saja. Dan setelah dilakukan pemeriksaan multikoliniaritas tanpa X7, dapat dilihat bahwa seluruh variabel memiliki nilai VIF kurang dari 10, sehingga asumsi non-multikoliniaritas sudah terpenuhi. Sebelum melakukan pemodelan regresi data panel Common Effects, untuk variabel X1 dan juga X6 akan dilakukan transformasi Len. Hal ini karena kedua variabel memiliki nilai yang jauh lebih besar daripada variabel lainnya. Setelah itu, sisaan dari regresi data panel Common Effects ini akan dilakukan pengujian selanjutnya seperti Lorentz-I dan juga dependensi spasial. Statistik Lorentz-I bertujuan untuk melihat apakah variabel terdapat autokorelasi spasial atau tidak. Dalam hal ini akan menguji untuk variabel dependen dan juga sisaan dari Common Effect. Dapat dilihat bahwa untuk sisaan Common Effect di kedua matriks pembobot itu tidak ada autokorelasi spasial, sedangkan pada variabel GGDP atau variabel Y terdapat autokorelasi spasial. Karena autokorelasi spasial hanya berada pada variabel dependen, sehingga uji dependensi spasial dilakukan pada lag, yaitu menggunakan Lagrange multiplier lag. Berdasarkan nilai p-value, kedua matriks pembobot memiliki p-value yang lebih kecil daripada alpha, sehingga terdapat autokorelasi spasial pada lag dan cocok untuk digunakan dalam pemodelan SAR. Pemodelan regresi panel spasial SAR dilakukan dengan dua matriks pembobot spasial yang berbeda, yaitu pembobot Quine Customized dan juga Customized Baker-Will. Setelah melakukan pemodelan panel spasial fixed effect SAR, dilakukan pengujian asumsi. Untuk asumsi yang pertama yaitu asumsi homogenitas ragam galat yang dilakukan menggunakan uji Bersbagen. Berdasarkan nilai p-value dapat dilihat bahwa kedua model dengan matriks pembobot Quine Customized maupun Customized Baker-Will memberikan p-value yang lebih besar daripada alpha, sehingga berhasil menerima H0 yaitu ragam homogen, sehingga asumsinya sudah terpenuhi. Asumsi yang terakhir yaitu asumsi non-autokorelasi spasial pada sisaan. Dengan hipotesis 0, sisaan tidak berautokorelasi spasial, dan hipotesis 1, sisaan berautokorelasi spasial. Berdasarkan nilai p-value dapat dilihat bahwa Customized Baker-Will memberikan p-value yang lebih besar daripada alpha, sehingga berhasil memenuhi asumsi, sedangkan untuk Quine Customized belum memenuhi asumsi. Untuk melihat kriteria kebaikan model dapat menggunakan nilai AIC. Dapat dilihat bahwa matriks pembobot Customized Baker-Will memberikan AIC yang lebih kecil daripada Quine Customized.
Berdasarkan pemenuhan asumsi dan juga nilai AIC terkecil, didapatkan model terbaik yaitu panel spasial fixed effect SAR dengan matriks pembobot spasial Baker-Wheel Customize. Berdasarkan model panel spasial fixed effect SAR terbaik, didapatkan juga efek individu untuk masing-masing kabupaten kota sebagai berikut dengan efek individu paling tinggi yaitu pada Kota Batu dan efek individu paling rendah yaitu pada Kabupaten Bojonegoro. Kesimpulan yang dapat diambil antara lain, yang pertama yaitu pembobot spasial Baker-Wheel menghasilkan model yang lebih baik dibandingkan Queen Customize. Yang kedua, laju pertumbuhan ekonomi kabupaten kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020 hingga 2023 dipengaruhi oleh jumlah wisatawan Nusantara secara positif dan jumlah hotel non-bintang secara negatif. Selanjutnya yaitu seluruh kabupaten kota memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang negatif. Dan yang terakhir, Kota Batu memiliki efek individu paling tinggi yaitu minus 140,94, sedangkan Kabupaten Bojonegoro memiliki efek individu paling rendah yaitu minus 180,73. Sekian pemaparan dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.